Ada satu orang yang sangat senior alias tua bangka ya yang sejak tahun 2014 membuat pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, bohong, penuh dengan kedengkian. Ya saya juga nggak tahu kenapa orang ini berubah ya dari seorang tokoh nasional reformasi menjadi sengkuni. Kenapa dia bisa berubah? Rupanya dia ini terkena penyakit mental, tapi keluarganya mungkin tidak menyadari bahwa si tua bangka ini kena penyakit mental, post power syndrome. Jadi sejak dia tidak lagi menjadi ketua MPR, dia menjadi setengah-setengah gila. Kita dengar pernyataannya. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan netback kita itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Mukidi Jokoprek akan berakhir hidupnya di penjara insya Allah. Allahu Akbar. Tiap kali mendengar pernyataan-pernyataan dia ini, saya suka ketawa gitu. Kok orang tua ini dibiarkan saja oleh anak-anaknya berceloteh di muka umum, merendahkan dirinya. Dia ini kan tokoh Muhammadiyah, kemudian dia juga dipanggil kiai dulu itu. Saya ingat loh, kiai, haji, kiai, ya macam-macam lah itu, profesor apa segala macam lah itu. Cuman kok kayaknya dia merotoli semua itu, gelar-gelar itu ya, gelar kiainya merotol, gelar profesornya merotol, terus titel-titel dia merotol satu-satu. Karena apa? Karena dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang tokoh senior yang termasyur dan juga tokoh yang terhormat. Dia tidak bisa menempatkan dirinya. Ketika keluar dari mulutnya ular berbisa, ya. Beracun mulut-mulutnya itu. Jadi sejak 2014 si kakek-kakek ini tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya itu yang membuat kita terdidik, yang bisa dicontoh. Buruk semua. Banyak tokoh-tokoh nasional menjadi buruk cara dia berbicaranya karena menyontoh aki-aki ini. Setelah si aki-aki ini berceloteh dengan kata-kata yang buruk, maka diikuti oleh tokoh-tokoh lain. Sehingga tokoh-tokoh lain sudah tidak lagi sungkan-sungkan untuk menyebut Pak Jokowi tolol, dungu, nggak sungkan-sungkan, bajingan, tolol, itu nggak sungkan-sungkan. Karena apa? Keluar dari mulut kakek-kakek ini yang dianggap guru besar. Itu disebut guru besar loh ini. Kiai, profesor, kayak tae ini. Nah, terakhir saya menonton video dia yang perlu kita bahas ini tentang apa yang dia ucapkan. Ternyata dia ini memang orang yang tidak bisa membedakan mana hoax, mana berita benar, tidak bisa. Sementara memang tugas saya untuk meluruskan DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Nah, ini akan kita bahas DFK kita kali ini yang berasal dari tokoh kita yaitu Sengkuni Amin Rais. Jadi tendang Teddy sejauh mungkin Pak Prabowo. Ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu membicarakan kedua orang ini, tetapi kalau tidak ada tindakan yang jelas dan tegas dan ada pembiaran seolah-olah hubungan dua tokoh ini baik-baik saja, bahkan dipuji keduanya tergolong produktif, kreatif, inovatif, dan lain-lain, maka saya khawatir pemerintahan Prabowo itu mudah-mudahan tidak itu bisa bubar di tengah jalan. Ya. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki.
Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga. Antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Bahkan ada kelakar ya, menyebut Teddy itu Bunda Ted. Ya. Jadi Bunda Teddy. Ya. Karena itu saya hanya ingin mengakhiri dengan menggarisbawahi pendapat lugas dan cerdas dari Pak Rizal tadi. Ya. Jadi segeralah Pak Prabowo memecat Teddy. Saya tunjukkan kepemimpinan Anda Mas Prabowo. Masa mantan Danjen Kostrad, mantan Danjen Kopassus, dan sekarang jadi presiden, itu kok mau dileloti terus sama Teddy. Jadi tendang Teddy sejauh mungkin Pak Prabowo, kemudian kasihkan jabatan yang cukup mentereng ya buat dia ya sebagai kompensasinya ya, tetapi tidak bisa ya menjadi orang dekat dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo nanti kena imbasnya. Ya, mudah-mudahan masih ada harapan. Bisa-bisanya dia percaya hoax. Saya selama ini suka nonton ya postingan-postingan pembenci Prabowo dari anak Abah, dari anak Banteng mengatakan bahwa ya nyindir-nyindir gitu karena Mas Teddy dituduh begini-begini lemah gemulai. Aduh, pokoknya postingan-postingan yang menurut saya tidak etis lah dilakukan oleh kita gitu ya untuk pemimpin negara dengan menjelek-jelekkan Teddy, artinya menjelek-jelekkan Pak Prabowo juga, menuduh Pak Prabowo seperti itu juga kan. Nah, ini sebenarnya tidak etis dan sudah keterlaluan, makanya saya perlu bahas. Si aki-aki ini percaya dengan gosip-gosip seperti itu, gosip-gosip murahan, tidak tahu kebenaran, tapi sok tahu, membuat kegaduhan. Dulu itu ketika Bapak Jokowi menjadi presiden, kan sering digibahin nama kakek-kakek ini ya, di postingan-postingan dia, yang menuduh inilah itulah katanya anaknya mau dibunuh lah oleh Pak Jokowi lah apalah segala macam. Kenapa dia jadi begitu? Karena dia kalah pilpres. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak mungkin menang. Mengatakan bahwa Jokowi itu nggak mungkin menang. Ketika dia kalah, Pak Jokowi yang menang, dia ngomong setiap hari menjelek-jelekan Pak Jokowi. Suatu hari dia tidak berbicara buruk, kok postingan dia hilang. Setelah dia ketahuan bahwa dia punya hutang 600 juta itu di kasus apa itu saya lupa. Terus dia tidak bikin postingan lagi, mungkin dia istirahat kali karena stres, karena dihujat sama pendukung Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang, ini kemana Pak Amin Rais kok nggak bikin postingan lagi gitu. Coba dicari, apalagi sakit atau apa gitu. Coba tolong dicari Pak Amin Rais kok tidak ini lagi, nggak ada postingan lagi gitu. Dicari-cari sama Pak Jokowi. Artinya apa? Bahwa Pak Jokowi sebenarnya memaklumi si aki-aki ini nyerocos karena memang Pak Jokowi memaklumi namanya juga udah tua gitu. Jadi kalau nyerocos dimaklumin aja, nggak usah tersinggung gitu. Makanya kita anggap bahwa omongan si Sengkuni ini nggak usah dianggap karena memang semuanya isinya nggak ada yang benar. Termasuk ketika dia menuduh Mas Teddy seperti yang dia ucapkan tadi ya. Melihat keakraban Pak Prabowo dengan Mas Teddy, si aki-aki ini panas. Jangan-jangan dia yang naksir sama Mas Teddy, cemburu jangan-jangan nih orangnya. Kenapa sih? Saya juga bingung juga ini dengan gosip-gosip ini. Kenapa sih kalian itu mencurigai Pak Prabowo dengan Mas Teddy? Kenapa? Kalian belum pernah melihat ya seorang pimpinan mencintai bawahannya sebagaimana anaknya sendiri. Belum pernah melihat. Pak Prabowo itu sudah menganggap Mas Teddy, Mas Gibran yang muda-muda itu, staf-stafnya Pak Prabowo itu yang muda-muda, udah dianggap anaknya sendiri. Jadi memang seperti itu, Pak Prabowo menyayangi mereka seperti anaknya sendiri. Tetapi ini diterjemahkan berbeda untuk mendiskreditkan tentunya, untuk menimbulkan kecurigaan, menimbulkan sakwa sangka, untuk menimbulkan kebencian, fitnah. Nah ini Sengkuni ini Raja Dajjal ini ya udah mulai memfitnah. Zaman Nabi Lut. Aduh. Mbah Sengkuni Anda itu kiai loh. Tokoh Muhammadiyah loh. Tabayun dong Mbah. Ini udah tahun berapa? 2014 Mbah tuh katanya mau jalan kaki dari Jakarta Jogja, Jogja Jakarta sambil engklek.
Tapi nggak juga dipenuhi nih janji Mbah nih ya. Kemudian kalah lagi 2019. Masih aja jelek-jelekin Pak Jokowi. So, tiap hari Pak Jokowi dijelek-jelekin. Pak Jokowi santai aja nggak pernah menanggapi Mbah Amin Rais. Karena memang ketika saya ngobrol dengan Pak Jokowi, Pak itu Amin Rais kayak keterlaluan ya Pak ngomongnya. Masa katanya Bapak mencoba membunuh anaknya di jalan tol. Ini gimana Pak? Ya nggak apa-apa kalau Amin Rais udah tua. Nah itulah kehebatannya Bapak Jokowi. Tidak pernah menanggapi fitnah-fitnah seperti ini. Cuma nanti kita akan lihat apakah Pak Prabowo menanggapi fitnah-fitnah yang dilayangkan oleh Amin Rais ini. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan ada efek jerah lah buat Mbah Amin ini kalau Prabowo bertindak. Tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa juga. Namanya juga aki-aki ya kan. Bukankah kita sudah menjulukinya Sengkuni? Itu sih sudah cukup menyakitkan buat dia. Terima kasih.